السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir kita sampai ucapan Syekhul Islam, wa yakfika dalilan ala fasadi qawli haula. Cukup bagi kita tahu bahwa mereka berada dalam kesesatan, firqah-firqah dolal ini, falasifah ini, ahlul kalam ini, termasuk di dalamnya Mu'tazilah. Cukup. Kadang-kadang banyak dalil, dengan satu dalil saja sudah cukup. Seperti ucapan Ibnu Hajar tentang beliau, tentang Syekhul Islam. Ketika banyak orang mencaci, memaki, menghujat, menghina Syekhul Islam, Ibnu Hajar membela beliau dengan mengatakan, seandainya keutamaan Syekhul Islam itu cuma satu. Apa? Punya murid bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cukup. Muridnya saja seperti itu, bagaimana gurunya? Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang hujah itu satu saja sudah cukup. Di sini ya. Banyak ulama mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i misalnya, seandainya hujah Allah itu cuma satu, yaitu wal asri innal insana lafi husrin, seandainya cuma satu itu cukup. Itu. Seandainya tidak ada Al-Baqarah, tidak ada Ali Imran, tidak ada Nisa, cuma satu itu doang cukup bagi Allah untuk mengadili manusia. Ini salah satu contoh. Jadi banyak dalil, banyak bukti yang menyatakan bahwa mereka itu sesat. Ahlul kalam, falasifah itu sesat. Nah, dengan satu dalil saja sudah cukup. Apa? Innahu laisa liwahidin minhu qa'idatun mustamirratun fima yuhiluhu al-aql. Mereka tidak berdiri di atas satu kaidah yang baku. Beda dengan Ahlus Sunnah, beda dengan Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul, tegak kokoh di atas kaidah. Ahlus Sunnah tegak kokoh di atas kaidah. Nggak usah jauh-jauh, satu kaidah. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Ribuan pertanyaan terjawab oleh satu kaidah ini. Maulid Nabi itu boleh apa tidak? Tahlilan kematian itu halal apa haram? Salawat nariyah itu hak apa batil? Habis baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim, itu benar apa salah? Sekali ke Mekah umrohnya berkali-kali, itu salah apa benar? Dan seterusnya terjawab dengan satu kaidah ini. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya sebuah peribadatan dalam Islam itu kok benar, baik, pasti sudah dicontohkan oleh para sahabat. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau para sahabat nggak kenal, nggak tahu, nggak mencontohkan, nggak melakukan, maka itu pasti batil, pasti buruk.
pasti salah, pasti dosa. Nah, inilah Ahlus Sunnah. Beda yang sedang kita bahas ini, kata beliau, mereka tidak berada dalam satu kaidah, jadi rapuh sekali. Kadang-kadang ditanya sama anak kecil aja kelepek-kelepek, seperti yang waktu itu kita bahas Al-Juwaini, kan ulama besar beliau dari kalangan Asy'ariyah, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi tidak berada dalam satu manhaj yang benar. Maka ditanya oleh seorang anak remaja ketika beliau menerangkan dengan ayat, dengan hadis bahwa Allah tidak di atas, Allah itu ya di mana-mana. Tampillah seorang anak muda remaja bernama Hamdani, anak muda yang cerdas, memohon kepada ulama besar ini untuk memakai fitrahnya, fitrah sebagai manusia. Lupakan dulu ayat hadis, kita pakai fitrah saja, pakai perasaan dasar. Tolong bayangkan oleh Anda dengan fitrah Anda bahwa Allah itu tidak di atas, Allah itu ada di pojokan sana, Allah ada di sebelah situ, Allah ada di kolong meja ini, Allah ada di mana-mana sebagaimana yang Anda ucapkan. Tolong bayangkan bahwa Allah tidak di atas. Rupanya ulama yang terkena syubhat ini jujur. Begitulah orang-orang dulu ya, banyak yang sesat tapi jujur. Beliau jujur mengakui, untuk membayangkan bahwa Allah itu tidak di atas sulit sesulit-sulitnya. Untuk membayangkan bahwa Allah ada di pojokan sana, Allah ada di sebelah situ, ada di got, ya katanya di mana-mana. Tentu sulit sekali. Fitrah manusia sesuai dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah tidak bisa untuk tidak membayangkan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya, termasuk kita ini. Nah, begitu kira-kira ya. Dengan satu pertanyaan hancur. Ciri-ciri bid'ah seperti Maulid Nabi. Entah berapa ayat, berapa hadis, berapa qaul ulama yang dipakai oleh mereka untuk membela maulid, hancur, musnah, berantakan hanya oleh satu pertanyaan. Apa kemarin? Apakah Rasulullah tahu maulid Nabi itu baik? Maulid Nabi menurut Anda kan bagus, baik. Nah, Rasulullah tahu nggak kalau maulid Nabi itu baik? Hancur mereka dengan satu pertanyaan ini. Kan jawabannya cuma dua, tahu atau tidak tahu. Oh, Rasulullah tahu, oh, Rasulullah tidak tahu. Dua-duanya hancur, dua-duanya menampar muka mereka sendiri, dua-duanya menghancurkan dalil yang selama ini mereka bangun. Hancur sehancur-hancurnya. Jawab tahu salah, jawab nggak tahu salah. Padahal jawabannya pasti tahu atau tidak tahu. Ya. Orang pertanyaannya, apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Tentu jawabannya kalau nggak tahu, ya tahu. Ya. Antara tahu atau tidak, kan gitu. Nah, ini dia. Bal minhum man yaz'amu anna al-aqla jawaza wa aujaba. Bahkan sebagian mereka dengan sombongnya, congkaknya, sesatnya mengatakan akal itu bisa membolehkan sesuatu, bisa mewajibkan sesuatu. Oh, ini wajib berdasarkan apa? Akal saya. Oh, ini haram. Mana dalil? Menurut akal saya. Nah, gitu. Ini sesat sesat-sesatnya. Ini hancur sehancur-hancurnya. Padahal ahlu sunnah, jangankan ahlu sunnah, Rasul saja tidak berani.
Rasul tidak berani. Ketika Rasul melarang Ali untuk menikah lagi, ya, dan antum tahu Ali mau menikah lagi dengan siapa? Kan sudah nikah dengan putri Nabi Fatimah. Lalu Ali mau menikah lagi dengan, nah dengar riwayat ini, dengan putrinya Abu Jahal. Dengan putrinya Abu Jahal. Dilarang oleh Nabi SAW. Nabi bilang apa? Aku tidak berani mengharamkan yang halal. Aku tidak berani mengharamkan yang halal. Ini halal. Ali mau nikah lagi 2, 3, 4, yang penting jangan lebih dari 4, halal. Aku tidak berani mengharamkan. Orang ini halal kok. Cuman tidak boleh putri Rasulullah dicampur dengan putri musuh Allah. Abu Jahal musuh Allah, sudah jelas, ya. Maka seandainya Ali nikah dengan siapapun di luar anaknya Abu Jahal, Abu Lahab, insya Allah boleh. Ini kekhususan, ya. Dan terbukti setelah itu kan beliau nikah dengan wanita lain. Apa iya istri Ali itu cuma satu? Kan tidak, ya. Lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak berani menghalalkan yang haram, tidak berani mengharamkan yang halal. Ini akal mereka berani. Oh ini halal, oh ini haram, begitu beraninya. Inilah falasifah, ahlul kalam, firqah dolal, ya. Faya laita sya'ri, ini salah satu ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kesedihan, sedih, lalu mengucapkan kalimat ini. Bi ayyi aqlin yuzanul kitab was sunnah. Dengan akal siapa, akal yang seperti apa, akal yang bagaimana Al-Quran dan Sunnah ditimbang. Akal siapa yang bisa menimbang Al-Quran dan Sunnah? Yang ada kan sebaliknya, akal si A, akal si B, akal si C, akal siapapun ditimbang dengan ayat, ditimbang dengan hadis. Kalau sesuai dengan ayat, berarti akalnya waras, normal. Kalau tidak sesuai dengan ayat dan hadis, berarti akalnya tidak waras, tidak normal, harus ditolak, ya. Akal saya mengatakan bahwa laki dan perempuan sama saja. Ini ditolak. Ini harus ditolak. Ini tidak sesuai dengan ayat, tidak sesuai dengan hadis. Beda, laki dengan perempuan beda. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki dengan perempuan beda, tidak sama, ya. Laki-laki berhak jadi imam, perempuan nggak boleh, kecuali makmumnya perempuan semua. Laki-laki berhak jadi pemimpin, perempuan tidak boleh. Laki-laki warisannya 100 juta, perempuan adiknya yang perempuan ya harus 50 juta, ya. Perempuan tidak wajib cari nafkah, tidak wajib berjihad, beda kan? Auratnya berbeda, ya. Jangankan manusianya, ya, hukum syar'inya, masih bayi, taruhlah sama-sama 1 bulan atau 2 bulan, sama apa beda air kencingnya? Beda. Kalau bayi sama-sama baru minum ASI, belum kemasukan apapun, betul-betul 100% ASI. Kencing laki dengan kencing perempuan, bayi laki, bayi perempuan beda. Kalau bayi itu laki-laki, maka ketika mengencingi pakaian kita, waktu itu pakaian Rasulullah, maka oleh Rasul dipercikkan air.
Beliau tidak ganti pakaian, tidak ganti baju, cukup dipercikan air ke pakaian beliau yang terkena air kencing bayi laki-laki yang baru 100% minum ASI, tidak kemasukan yang lain. Di situ sholat. Bagaimana kalau perempuan? Tidak, tetap dicuci seperti air kencing dewasa sampai hilang 3, ta'muhu wa rihuhu wa launuhu, hilang rasanya, baunya, warnanya. Kalau masih ada 1 di antara 3 itu nggak sah, apalagi ada 2, apalagi ada 3. 1 saja warnanya, misalnya warna kencing, nggak sah, walaupun tidak berbau, tidak berasa. Atau bau, ya, warna tidak ada, rasa tidak ada, cuman bau kencing, tidak sah. Ya. Bahkan sebelum itu apa? Air mani. Air mani laki-laki banyak putih, kental, tebal. Sedangkan air mani perempuan sedikit, kuning, lembut. Ya, dari air mani saja beda. Bagaimana hari ini ada orang mengatakan laki dan perempuan sama persis, bahwa ada persamaan, sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib saum dan seterusnya, tentu, dan itu banyak sekali persamaannya. Tapi perbedaan tetap ada. Faradiyallahu anil Imam Malik ibn Anas. Semoga Allah meridai Imam Malik bin Anas. Sekali lagi, Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik, pelayan Nabi selama 10 tahun, bukan. Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau membawakan ucapan Imam Malik, awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin. Apa iya setiap kali datang seseorang yang fasih ucapannya, yang cerdas pemikirannya, yang bagus pidatonya, yang jenius istilah kita, tarakna ma ja'ana bihi Jibrilu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu mentang-mentang datang orang yang cerdas, jenius, pintar, ucapannya luar biasa, lalu kita tinggalkan ucapan Nabi yang dibawa oleh Jibril dari Allah, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ucapan beliau. Maka jangan bergeming kita, walaupun itu guru kita, walaupun itu syekh kita, walaupun itu ketua MUI, walaupun itu ketua lajnah daimah. Beda dengan ayat, tolak. Beda dengan hadis, tolak. Walaupun dilakukan oleh ribuan ulama, entah berapa ribu orang alim di negeri kita ini yang mengajarkan salawat nariyah, yang mengajarkan baca salawat dalam ibadah, dalam solat pakai Sayyidina misalnya. Apakah mentang-mentang mereka ribuan dan orang-orang alim lalu kita terima? Kita tinggalkan Rasul dan para sahabat yang tidak ada satupun dari mereka membaca salawat dengan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ini dia. Jangan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dimentahkan oleh orang alim ulama hari ini, ya. Seperti waktu itu kita bahas, adakah riwayat Rasul dan para sahabat salat berjamaah, salat tarawih 2 kali dalam satu malam, dalam satu masjid, habis isya sekali, menjelang sahur sekali di masjid yang sama, ya. Ini butuh riwayat mana? Kalau ada sami'na wa ata'na, ini ibadah. Ini bukan urusan dunia.
Ini bukan urusan teknologi, ini ibadah, betul-betul ibadah Allah. Kalau ada riwayat Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali, yang pertama habis isya, yang kedua menjelang sahur, sami'na wa ata'na, kita ikuti. Kalau tidak, bagaimana kita berani melakukan ibadah yang tidak pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat? Hanya gara-gara ada di Mekah, ada di Madinah hari ini, rusak kaidah ini. Kaidah ini menjadi hancur. Ya, yang tidak mungkin salah hanya Rasul dan para sahabat. Selain beliau, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Muslim, pasti pernah salah. Kalau Imam Bukhari belum pernah salah, beliau jadi Nabi. Imam Muslim belum pernah salah, berarti Imam Muslim jadi Nabi. Imam Malik, Imam Syafi'i belum pernah salah, berarti beliau jadi Nabi. Ya. Orang Abu Bakar dan Umar saja pernah, manusia termulia di muka bumi ini setelah para Nabi, para Rasul, yaitu Abu Bakar kemudian Umar, pernah salah. Bukan salah syahwat, salah syubhat. Wajar manusia. Ya. Hanya Nabi satu-satunya manusia yang maksum, dan kesepakatan sahabat tentunya. 1-2 sahabat tidak ada kesepakatan, tidak dijamin benar. Ya. Dan kesepakatannya sekali lagi tidak dengan mengumpulkan tanda tangan, tidak dengan teriak setuju. Kami semua setuju, sepakat dengan ijtihadnya Ibnu Mas'ud mengganti assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh setelah Nabi wafat. Kami semua setuju, nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Cukup dengan para sahabat yang lain itu diam. Dengan diamnya para sahabat mendengar Ibnu Mas'ud mengganti assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu sudah menunjukkan ijma'. Sebab kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak setuju dengan ijtihadnya Ibnu Mas'ud, pasti angkat bicara. Para sahabat itu orang-orang yang sangat cemburu membela kebenaran. Kalau di mata Ibnu Abbas misalnya, atau Aisyah misalnya, atau Abu Hurairah misalnya, Ibnu Mas'ud salah, tentu mereka akan bicara. Ini nggak ada riwayat mereka bicara, mereka semua diam. Berarti mereka setuju dengan ijtihad Ibnu Mas'ud sepeninggal Nabi SAW mengganti lafaz at-tahiyat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Caranya begitu, cara ijma'nya. Beda dengan kaum kita hari ini. Dikatakan ijma', dikatakan sependapat, dikatakan konsensus kalau pada tanda tangan. 1 atau 2 enggak tanda tangan, ya enggak sah. Harus tanda tangan. Gitu ya. Balil muqaddimatu allati tadda'i ta'ifatun minan nadhar sihhataha. Pada awalnya sekelompok menyatakan oh itu benar. Sekelompok orang, ta'ifah, menyatakan oh itu benar. Taqulul ukhra hiya batilatun. Kelompok berikutnya mengatakan oh itu salah. Nah, itu kira-kira ajaran mereka. Ya. Para filsafat, ahlul kalam seperti itu. Maka ada kaidah kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti apa? Pasti berfirqah-firqah lagi. Nggak ada satu firqah itu dari awal sampai akhir satu, pasti berfirqah-firqah lagi.
muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Makanya firqah pertama muncul kan Khawarij. Jadilah kaum muslimin pecah menjadi dua. Ada yang ahlu sunnah, ada yang Khawarij. Apakah terus dua sampai puluhan bahkan ratusan tahun? Tidak. Setelah dua lalu tiga, setelah tiga lalu empat, setelah empat lalu lima, enam, tujuh, terus entah sudah berapa puluh hari ini. Mungkin sudah sampai apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariqu ummati ala 73 firqatan, bahwa kelak umatku akan pecah menjadi 73. Mungkin sekarang sudah sampai. Ya. Dan apakah yang 72 itu betul-betul baru? Tidak. Tidak, itu yang lama. Nyempal lagi gitu. Ya seperti partai-partai lah. Seperti partai-partai lah. Sekarang partai kan ada berapa belas misalnya kan. Nah, kalau dikumpulkan kembali ke zaman tahun sebelum 98 jadi berapa? Nah, jadi 3 lagi. Jadi 3 ya. Yang hijau jadi berapa, yang kuning jadi berapa, kan begitu. Yang merah jadi berapa. Persis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu firqatin tatafarraq. Cuman kalau ini kan syahwat, kalau ini syubhat ya. Beda dengan ahlu sunnah. Dari mulai diajarkan oleh Nabi SAW sampai hari ini tidak berubah, tidak berbeda, tidak menyimpang. Nabi mengatakan Allah bersemayam di atas arsy sampai hari ini. Pelajar-pelajar kecil, bahkan orang awam yang tidak terkena syubhat, yang mengikuti ustaz salaf, sama mengatakan sebagaimana Nabi katakan, Allah bersemayam di atas arsy. Dari pertama kali Nabi mengajarkan kepada para sahabat bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, sampai hari ini. Sampai hari ini kaum salaf tidak berubah, yaitu mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Jadi betul-betul Allah memiliki kedua tangan. Dari pertama kali Nabi mengatakan bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, sampai hari ini tidak berubah. Adapun firqah-firqah itu berubah, walaupun tahu sabda Nabi. Antum tahu Alwi Maliki? Insyaallah tahu ya. Itu bukan cuma hafal Al-Quran, hafal Kutubus Sittah, tapi sepertinya matannya ya, matannya saja. Hafal Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 itu, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Mustahil tidak tahu hadis itu. Insyaallah tahu. Ya, tapi dirubah. Bukan dirubah lafadznya, dirubah pemahamannya. Oh, maksudnya itu Allah memperhatikan. Allah memperhatikan orang yang sedang sholat. Ya. Mustahil kalau Allah betul-betul punya wajah, lalu wajahnya itu di depan kita, yang di depan wajah kita yang sedang sholat, itu diganti-ganti. Ahlu sunnah tidak berani mengganti. Kata Nabi, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, diikuti dengan letter apa adanya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Selesai, titik. Kalau mereka ganti-ganti, oh maksudnya anu, oh maksudnya ini. Dan kalau terus dikejar, mentok. Ya seperti tadi, maksudnya bukan wajah Allah menghadap wajah kita yang sedang sholat, tidak. Allah memperhatikan. Loh, berarti kalau tidak sholat tidak diperhatikan, kan begitu kan, mengandung arti seperti itu kan. Berarti Allah tidak memperhatikan, tidak melihat orang yang sedang saum, yang sedang baca Al-Quran, yang sedang nyuapin ibunya, yang sedang jihad ya. Nah, itulah firqah-firqah dolal. Kalau dikejar, mentok. Maka kalau tidak ada batahan, ya iya, seolah mereka benar.
ngomong sendiri gitu, ya seolah benar. Tapi ketika dibantah oleh ahlu sunnah, diam. Oleh karena itu Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi itu seolah di atas angin sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Imam Ahmad dan teman-temannya itu dilecehkan oleh dua tokoh falasifah ini ahlul kalam, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad dan mereka berdua ini sengaja datang ke rumah Imam Syafi'i awalnya untuk mengolok-olok. Jadi hari itu mungkin mirip-mirip sekarang. Kalau ada orang bawa hadis, percaya sama hadis, itu diolok-olok. Kalau hadis itu diterima, yang goib ya, tentang Allah ya, tentang hal yang goib ya, kok diterima apa adanya, ditelan mentah-mentah, diimani 100%, diolok-olok. Sama dengan sekarang ini. Ustaz-ustaz salaf yang mengatakan bahwa Rasulullah naik turun, ketemu Nabi Musa menghadap Allah lagi, ketemu lagi Nabi Musa menghadap Allah lagi, dari 50 kemudian 40 kemudian 30 tahun sama antum ya. Ini diolok-olok oleh mereka. Kok begitu? Gitu. Padahal sahih Imam Bukhari. Termasuk kita. Apalagi Nabi Musa menampar, ini ada di Bukhari juga kan? Nabi Musa menampar pipi, Nabi Musa menampar pipi malaikat maut. Luar biasa tamparannya, luar biasa kerasnya, sampai mata malaikat maut itu mencelat. Ya. Ini dibikin bulan-bulanan oleh mereka. Diolok-olok. Kita-kita yang percaya dengan sabda Nabi ini sahih Imam Bukhari, nggak bisa dibantah tentang kesahihan sanadnya. Diolok-olok oleh mereka. Begitu. Gitu. Mereka lupa. Kalau ahlu sunnah yang bahas, ulama yang bahas, diam mereka. Diam. Sebagaimana diamnya dua tokoh falasifah itu, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Istilah kita dibikin bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai hari ini kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang terkena syubhat mereka itu mengolok-olok hadis ini, dan mereka lupa bahwa malaikat maut datang kepada Nabi Musa mau mencabut nyawanya itu dalam bentuk manusia. Ya. Kan olokan mereka mana iya sih seorang manusia yaitu Nabi Musa bisa membuat mata malaikat maut mencelat. Aneh sekali gitu. Dia lupa kalau malaikat maut ini diwajibkan oleh Allah setiap kali akan mencabut nyawa seorang nabi, wajib memberitahu, ya. Nah, ini belum memberitahu, Nabi Musa sudah melihat, gitu. Dan Nabi Musa tidak tahu kalau itu malaikat maut, tidak tahu dari mana, orang belum dikasih tahu. Sementara berhak Nabi Musa untuk melakukan apapun kepada siapapun yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Bahkan secara syar'i dibunuh nggak masalah. Kan begitu. Dan seterusnya, akhirnya kita semua akan manggut-manggut kalau diterangkan oleh orang yang berilmu, ulama ahlus sunnah. Gitu. Kan berakhir dengan perintah malaikat maut kepada Nabi Musa untuk menempelkan telapak tangannya di seekor lembu, kan gitu. Karena seluruh nabi dan rasul ketika akan dicabut nyawanya disuruh
memilih satu di antara dua pilihan. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.